Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wahdah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yu'minuna billah wal yastaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahirin wasyakirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah yang masih mengizinkan matahari kembali terbit untuk menyinari alam raya ini. Maha agung Allah yang masih mengizinkan kita untuk senantiasa menghirup udara segar di pagi hari nan indah ini. Maha suci Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, tempat kita hidup dan mencari kehidupan. Tuhan yang telah mengadakan sesuatu, baik yang ada di daratan maupun di lautan, dengan cukup dan sempurna untuk kelengkapan hidup bagi seluruh makhluknya, termasuk kita manusia ini. Maka sungguh mulia Engkau ya Rabb, ya Tuhan kami. Sepatutnya kami banyak bersyukur kepadamu dengan berbagai macam nikmat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Maka dengan nikmat-Mu inilah kami semua hadir di dalam masjid ini, berkumpul bersaf-saf
untuk memuja dan memuji keagungan-Mu, memuji-Mu dalam takbir, memuji-Mu dalam tahmid, memuji-Mu dalam tasbih, maka ridhoi kami ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bila mana di pagi hari yang tenang dan indah ini, fajar 10 Zulhijjah menyingsing di ufuk timur, merupakan isyarat bahwa saat ini umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada suatu hari yang sangat istimewa, di mana seluruh umat Islam di seluruh pelosok dan penjuru dunia ini, baik yang di Maroko belahan barat maupun yang di Merauke belahan timur, saat ini bangkit serentak bersama-sama mengumandangkan dan menggemakan kalimat-kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Maka dengan serta-merta kita telah mengibarkan panji-panji kemenangan dan kejayaan Islam di bumi Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahu Akbar, kalimat ini adalah ucapan keyakinan. Allahu Akbar, ucapan ini adalah ucapan kepercayaan dan ucapan kesadaran. Allahu Akbar adalah bayangan keabadian, pedoman kekal sepanjang masa, pangkalan tempat kaum muslim bertolak dan pelabuhan tempat kaum mukmin bersauh. Allahu Akbar adalah lambang dari suatu akidah dan keyakinan, simbol dari pandangan dan pendirian hidup orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain dari Dia adalah kecil adanya. Alam maharaya ini adalah ciptaannya, bergerak di bawah asuhan dan kekuasaannya, bernaung di bawah penelitian dan murakobanya. Tiada penguasa yang melebihi daripada kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Sekecil-kecil zarrah yang terlepas dari kesatuannya, sekuntum bunga yang telah habis masa mekarnya, kemudian lunglai dan jatuh ke bumi, terkena oleh hempasan dan hembusan angin sepoi. Bahkan selembut-lembut bisikan semut hitam kepada kawannya di tengah malam yang gelap gulita, semua tidak akan terlepas dari catatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Wallahu sami'un basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari yang mulia ini, sedikitnya ada dua hal yang menjadi pokok permasalahan kita, khususnya yang berkenaan dengan Idul Kurban atau masalah pengorbanan kita di jalan Allah, baik dengan fisik maupun dengan mentalitas. Permasalahan yang pertama berkenaan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Makkatul Mukarramah, dalam rangka menunaikan salah satu rukun dalam Islam. Tentu saja dalam pelaksanaannya menghadapi banyak ujian dan sekaligus membutuhkan banyak pengorbanan, entah berkorban dengan tenaga, berkorban dengan harta benda, bahkan harus rela berkorban dengan jiwa sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji tentu membutuhkan banyak tenaga, baik dalam pelaksanaan rukun-rukunnya seperti sa'i, tawaf, melontar jumroh dan lain sebagainya, maupun selama dalam perjalanan menuju dan meninggalkan Baitullah. Begitu pula dengan masalah harta benda. Seseorang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji harus memiliki bekal harta yang cukup, baik untuk keperluan pemberangkatan maupun untuk bekal keluarga yang ditinggalkannya. Dan akhirnya mereka harus senantiasa bersiap diri
untuk berkorban dengan jiwa atau nyawa sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Sebagaimana yang lazim kita dengar, kita baca, bahkan kita saksikan sendiri melalui berbagai macam media, baik media cetak maupun dengan media elektronik, bahwa setiap tahunnya atau setiap musim haji pasti ada saja menelan puluhan, ratusan, bahkan ribuan jiwa jamaah dari berbagai macam suku, bangsa yang ada di seluruh pelosok penjuru dunia ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan salah satu di antara korban itu adalah keluarga kita, entah orang tua kita, entah anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja yang mungkin kita kenal. Namun yang pasti semua ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita terima dan kita hadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Sungguh indah seruan mereka di kala itu, dan sungguh tulus pengakuan itu dalam seruannya. Dengan wajah yang tengada menghadap dan menatap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka masih sempat berucap di sela bibirnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, peristiwa tersebut merupakan satu ujian yang cukup berat. Maka mampukah kita berkorban dengan harta benda kita? Mampukah kita berkorban dengan tenaga dan pikiran kita? Bahkan maukah kita berkorban dengan jiwa kita sekalipun demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan dan keridhoannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Permasalahan yang kedua, kita juga masih teringat akan sebuah peristiwa yang sangat fenomenal, yang sangat bersejarah dan mengandung banyak hikmah, meskipun telah berlalu beberapa puluh abad yang silam. Peristiwa tersebut adalah tentang dua orang manusia yang telah mendapatkan ujian keimanan dan kecintaannya terhadap Tuhannya. Ia adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail alaihissalam. Ismail kecil adalah sosok seorang anak yang sangat dibanggakan dan disayangi oleh orang tuanya. Sejak berpuluh-puluh tahun ia didambakan kehadirannya. Ia diasuh dan dibesarkan dengan belayan kasih sayang dalam kerangka keimanan. Namun pada saat ia tumbuh menjadi seorang remaja, keimanan dan kecintaan di antara seorang ayah dengan anaknya justru mendapatkan suatu ujian yang tidak tanggung-tanggung beratnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang ayah, Ibrahim alaihissalam, untuk mengorbankan anaknya Ismail yang sangat dicintai dan disayanginya dengan cara disembelih dengan tangannya sendiri. Mampukah Ibrahim melaksanakan perintah Tuhannya yang selama ini ia sembah dan ia taati? Serta sanggupkah Ismail menerima ajakan ayahnya yang selama ini ia cinta dan menyayanginya? Namun sejarah telah membuktikan bahwa ternyata kedua hamba Allah ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi. Kecintaannya terhadap Allah lebih di atas segalanya, sebab mereka didasari dengan satu keyakinan bahwa dunia adalah fana dan keputusan Allah pasti bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Dari dua permasalahan pengorbanan di atas, maka dapat kita mengambil sebuah kesimpulan, baik masalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maupun tentang peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam
beserta putranya Ismail alaihissalam, dapat kita mampu menarik sebuah kesimpulan yang penuh dengan hikmah, bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang memiliki jiwa pengorbanan, baik dengan harta bendanya, baik dengan ilmu dan tenaganya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya pengorbanan itu tidak hanya dinilai dari segi jumlah dan bentuknya, melainkan pengorbanan itu ternilai dari ketulusan dan keikhlasan orang-orang yang menjalaninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Maka pada kesempatan khutbah ini kembali kami mengajak kepada para hadirin bahwa dalam mengisi keseharian kita, hendaknya jiwa pengorbanan itu selalu ada dan terus meningkat. Salah satu contoh, manakala azan telah berkumandang, maka korbankanlah waktu kita sesaat untuk berkumpul di dalam masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala hari Jumat telah tiba, maka korbankan sehari dalam sepekan waktu kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke masjid yang memang masih sangat sering kosong. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Pahamilah bahwa hal-hal seperti ini adalah kecil menurut kita, tetapi sangat mulia dan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bentuk jihad kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pengorbanan dunia adalah kunci keberhasilan akhirat, dan kelalaian di dunia adalah awal penyesalan yang tiada bertepi. Maka tuntutlah dunia, namun jangan pernah menjadikannya sebagai tujuan hidup, sebab setiap yang hidup pasti akan kembali menemui Tuhannya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, tidak cukup kebuktian kita saksikan dengan datangnya ajal yang memisahkan antara orang tua dengan anak-anaknya, datangnya ajal memisahkan antara suami dengan istrinya, datangnya ajal memisahkan antara sahabat dengan kerabatnya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, maka cukup hal-hal seperti ini sepatutnya menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa sesungguhnya pengorbanan apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita tuai di akhirat kelak. Maka mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengorbanan kecil yang akan berbuah hasil yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kembalilah ke jalan Allah, raihlah ridho dan magfirahnya, dekatkan diri kepadanya dengan banyak mengingatnya. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub, karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita dan memberikan kepada kita sekalian kekuatan iman, dan kelak kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin, amin, Allahumma amin. Maka pada kesempatan khutbah ini, di akhir khutbah ini, mari kita tadahkan tangan, kita tundukkan pandangan, kita jernihkan hati dan pikiran kita, bermunajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan diberikan kelapangan hati untuk senantiasa bermunajah, mendekatkan diri menghadap keridhoannya. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'imah wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang maha menatap,
Engkau yang maha menyaksikan akan segala tingkah laku dan perbuatan kami. Maka jauhkan kami dari segala bentuk kebatilan dan kemaksiatan. Jauhkan kami dari segala bentuk bala dan fitnah. Allahumma ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha mendengar dan Engkaulah yang maha mengabulkan setiap pengorbanan, permohonan hamba-hambamu. Hanya kepadamu lah kami sandarkan harapan dan seluruh cita-cita hidup kami. Ya Rabb, ya Sami'a, ya Basir, jangan Engkau sesatkan kami bersama dengan orang-orang yang Engkau murkai, dan jangan Engkau siksa kami karena kelalaian dan kehilapan yang sering kami perbuat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami dalam keimanan dan agamamu. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ma'adinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbina ala ta'atik. Dan Engkaulah yang maha memalingkan hati, maka palingkan hati kami tetap dalam ketaatan kepadamu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyana rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya sal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah salam, dari Engkaulah salam, dan kepada Engkaulah kami akan kembali dengan salam. Maka hidupkan kami dengan salam, dan kelak masukkan kami semua ke dalam surgamu darus salam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
اللهم صل على محمد